Kita lanjut ya yang tadi. Jadi untuk entalpi pembentukan, rumusnya sama dengan hukum Hess, delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Nah, untuk menentukan delta H produk, ini dari penjumlahan delta HF dari setiap senyawa. Dijumlahkan. Jumlah dari delta HF senyawa yang ada di produk dan delta HF yang ada di reaktan. Seperti itu. Sedangkan yang keempat itu menggunakan energi ikatan. Nah, untuk energi ikatan ini kita nanti ngitungnya per ikatan yang ada dalam senyawa. Jadi misalkan CH4 gitu. Berarti dalam CH4 itu ada 4 ikatan CH. Nanti kita kalikan berapa jumlahnya seperti itu. Nah, untuk rumusnya dibalik. Delta H reaksinya itu sama dengan delta H reaktan dikurangi delta H produk. Kenapa kok seperti ini? Karena rumus awalnya itu dari pemutusan. Di reaktan kan terjadi pemutusan ikatan. Kemudian nanti bergabung kembali di produk. Jadi ini pembentukan. Pembentukan ikatan sama pembentukan ikatan. Nanti kita cari selisihnya. Ketemu, itulah nilai dari perubahan entalpi. Nah, di soal kalian, ini sudah saya tulis, diketahui nilai delta HF. Jadi yang ada itu entalpi pembentukan masing-masing senyawa. Delta HF-nya H2O itu sebesar E. Delta HF-nya CO2 itu sebesar Y. Delta HF-nya C3H8 sebesar Z. Kalian suruh menentukan berapa sih delta H pembakaran dari C3H8. Karena yang diketahui adalah delta HF, jadi kita nanti pakai rumus nomor 3, yang entalpi pembentukan. Ya, dimintanya kan pembakaran, berarti pembakaran C3H8. Untuk menentukan delta H-nya, langkah pertama tentukan reaksinya dulu. Reaksi pembakaran itu selalu melibatkan oksigen di sebelah kiri. Si yang dibakar itu nanti bereaksi dengan oksigen. Saya tuliskan C3H8 ini ditambah dengan O2. Seperti ini. Selanjutnya kita tentukan produknya. C3H8 ini kan termasuk hidrokarbon. Semua senyawa karbon kalau dibakar itu selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Seperti ini. Nah, dari sini kita setarakan dulu reaksinya. Diingat untuk penyetaraan reaksi, jumlah atom yang ada di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan. Kita setarakan yang di kiri jumlah C-nya ada 3. Jadi nanti atom C yang ada di kanan itu juga harus kita kalikan 3. Ini C-nya kali 3. Dah, kemudian lanjut hanya di kiri 8. Di kanan supaya jadi 8, ini kan H2O sudah ada 2. Biar jadi 8, kita kalikan 4 H2O-nya. Selanjutnya untuk menyetarakan O, itu kita jumlah yang di kanan. Yang di kanan kan jumlah O-nya ada di 2 senyawa. Jadi kita kalikan masing-masing. 3 kali 2 itu totalnya 6. 4 kali 1 totalnya 4. Jadi kalau dijumlah, hasil O-nya itu ada 10. Di kanan ada 10. Supaya jadi 10, di kiri nanti kita kalikan 5. Sudah. Sampai sini ketemu, berarti nanti C3H8 itu bereaksi dengan 5 oksigen menghasilkan 3 CO2 plus 4 H2O. Ini hasil penyetaraannya. Nah, rumusnya delta H reaksi itu kan delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Produk ada di sebelah kanan. Ini produk, yang di sebelah sini reaktan. Jadi untuk menentukan nilai delta H-nya bisa kita tuliskan. Tadi kan jumlah dari delta HF senyawa masing-masing. Nah,
adanya koefisien ini ikut mempengaruhi. Jadi misalkan kita nulisnya yang produk dulu ya. Produk ada di sebelah kanan, yang ada di kanan itu CO2 dan H2O. CO2-nya ada 3, H2O-nya ada 4. Jadi nanti kita kalikan. 3 kali delta HF dari CO2 ditambah dengan 4 kali delta HF-nya H2O dijumlah, kemudian kita kurangi dengan C3H8-nya kan 1. Langsung saja delta HF dari C3H8 ditambah dengan 5 kali delta HF oksigen. Perlu diingat entalpi pembentukan itu hanya terjadi pada senyawa. Jadi unsur nilai delta HF-nya sama dengan 0. Delta HF unsur apapun, unsur bebas itu sama dengan 0. Seperti ini ya. Sekarang kita masukkan angkanya. CO2 tadi, nah ini H2O-nya X, CO2-nya Y, C3H8-nya Z. Jadi kalau dikali, ini tadi CO2 ya, ini 3 kali Y ditambah 4 kali X, nanti kita kurangi dengan Z, ditambah karena unsur bebas itu delta hanya 0, oksigen ini termasuk unsur bebas, jadi nanti 5-nya kita kalikan 0. Sehingga diperoleh nilai delta H 3Y tambah 4X dikurangi Z. Seperti ini. Kalau dari soal, berarti jawaban yang tepat 3Y. Oh, misalkan apa namanya, itunya di X-nya taruh depan ya. X-nya taruh depan, jadinya nanti 4X ditambah 3Y dikurangi Z. Jawabannya adalah yang A. X 3Y dan Z. Jawabnya seperti ini. Pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, silakan diperhatikan. Sejumlah 2,24 liter karbon dioksida pada kondisi STP dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida. Dia direaksikan dengan CaOH2, kemudian bereaksi sempurna menghasilkan endapan CaCO3. Tentukan berat endapan. Diketahui di situ ArCa-nya 40, C-nya 12, O-nya 16, dan H-nya 1. Oke. Kamu punya CO2, dihembuskan ke air kapur. Air kapurnya nanti akan menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat yang berwarna putih. Nah, kalsium karbonat ini nanti berapa jumlahnya jika
karbon dioksida yang dimasukkan ke dalam CaOH2 tadi jumlahnya 2,24 liter. 2,24 liter. Jadi kita tuliskan dulu reaksinya. Reaksinya. Tadi CaOH 2 kali bereaksi dengan CO2, dia akan menghasilkan CaCO3. Nah, kalau dari rumusnya, misalkan kalian lihat, di sini kan Ca punya 2O, punya 2H. Kemudian di sini C-nya 1, O-nya 2. Misalkan jadinya CaOH 3, berarti kan 2O yang ada di sini nanti sama tambahan dari O yang dari CO2. Nah, jadi CaOH2, O-nya ada 2 nambah 1 jadi 3 di sini. Terus C yang ada di sini itu berikatan lagi. Kan tuker-tukeran pasangan ya, anggapannya seperti itu. CO2-nya masuk ke sini, ngikat 1O, nanti O sama 2H yang ada di sini dilepaskan menghasilkan H2O. Ini. Nah, kita setarakan. Kalau disetarakan jumlah atomnya itu sudah sama. Jadi Ca-nya 1, O-nya 2 tambah 2, 4 ya. Ini 3, di sini 1, 4 pas. Kemudian H-nya 2, dikali 2, ini 2, jadi setara. Sehingga reaksi ini koefisiennya sama-sama 1. Untuk reaksi dengan koefisien yang sama-sama 1, itu kita menentukan misalkan dari volume ya, itu kan 2,24 liter, kalian suruh nyari masanya si CaCO3. Ini lebih mudah, jadi kalian bisa pakai perbandingan jumlah mol. Karena koefisiennya sama-sama 1, jumlah molnya pasti sama. Jumlah molnya si CO2 itu sama dengan molnya CaCO3. Nah, fokusnya sekarang cari mol. Cara menentukan mol, jika yang diketahui adalah volume, kita pakai rumus yang volume per volume molar. Volume molar ini karena dia kondisinya STP, jadi pakai 22,4 liter. Sedangkan yang CaCO3, tadi kan kita disuruh menentukan masanya. Untuk menentukan mol dari massa, itu kan nanti melibatkan MR ya. Jadi massa bagi MR. Seperti ini. Kita masukkan angkanya. Dimasukkan angkanya tadi CO2 yang terpakai ternyata 2,24 liter. Ke sini ya. 2,24 liter. Kondisinya STP, berarti volume molarnya 22,4. Nah, sekarang sama dengan masanya kita belum tahu. Mungkin kita cari MR. Cara menentukan MR masih ingat kan ya? Hasil jumlah dari AR masing-masing atom dalam senyawa. Di sini kamu punya Ca, C, O-nya ada 3. 1, 1, 3. Ca itu AR-nya 40. CAR-nya 12, OAR-nya 16. Kalau kita jumlahkan keseluruhan, Ca-nya 40, C-nya 12, O-nya 48. Seperti ini. 2 tambah 8, 10, nyimpen 1, 14, 14. Sehingga MR dari CaCO3 itu adalah 100. Kita masukkan ke sini 100-nya. Sudah. Sekarang kita tentukan berapa massa dari senyawa tersebut. Cari massa, pakai perkalian silang boleh. Jadi 2,24 kali 100 dibagi 22,4. Ini bisa dicoret habis. Di sini 1, di sininya sisa 10. 100 bagi 10 berapa? 100 bagi 10 hasilnya 10 gram. Jadi massa CaCO3 yang dihasilkan
adalah 10 gram. Seperti ini. Jawabnya, kalau berdasarkan di soal nomor 4, berarti pilihan yang tepat adalah yang D. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang bertanya kah? Jadi untuk materi UTBK ini kita review mulai dari kelas 10. Karena kalian kelas 12 awal ini ya, baru masuk di koligatif. Iya deh, materinya masuk koligatif bukan? Oke, untuk kelas 12 itu nanti materinya ada sifat koligatif, kemudian ada elektrokimia. Elektrokimia nanti ada sel volta sama elektrolisis. Kemudian ada kimia unsur, senyawa organik sama polimer. Nah, itu untuk perhitungannya di 2 bab awal semester 1. Untuk sisanya nanti kalian bahasnya teori semua. Seperti itu. Nah, di soal latihan soal kita yang ini, untuk nomor 5 ini masuknya elektrokimia. Jadi kita skip dulu pembahasannya, nanti kita bahas di kelas dulu tentang termokimia, baru nanti kita balik sini lagi. Untuk soal terus yang nomor 6 ini juga pakai untuk refreshingnya. Soal terakhir kita bahas nomor 7 ya. Kelihatan nggak? Nomor 7, 5-6-nya tadi skip dulu ya, di pertemuan yang akan datang kita bahas. Yang nomor 7 terakhir, kamu punya senyawa, kata nama senyawa alkena alguna ini. Oke, tentukan nama. Tentukan namanya. Oke, nomor 7. Kita punya struktur seperti ini. Karena si rumus kimia yang kita punya ini ada ikatan rangkapnya, artinya dia masuk ke dalam golongan senyawa alkena. Kalau senyawa alkena, nama rantai utamanya nanti diganti ena belakangnya. Yang awalnya ana, kita ganti dengan ena. Caranya sama, cari mana rantai yang paling panjang dulu. Penentuan rantai terpanjang nggak harus lurus, boleh belok-belok, pokoknya jangan sampai putus. Misalkan dicek lagi di sini ya, karena ada ikatan rangkap, jadi kita ngitung nomor satunya dari yang paling dekat sama ikatan rangkap. Nomor satunya dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lurus dia dapatnya 5C. Tapi kalau belok di sini, ini kan tulisannya C2, berarti nanti ngitungnya 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena kalau belok itu lebih panjang, maka rantai utamanya kita ambil yang bengkok. Terus seperti ini. Penomoran tetap kita mulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsi. Yang paling dekat dengan gugus fungsi ada di sebelah kanan. Jadi mulainya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Cabang itu letaknya ada di nomor 4 ternyata. Karena dia cabang C1, kalau C cuma 1 kan namanya metana. Namanya masih ingat kan ya? Homolog alkana. Homolog alkana, diingat-ingat lagi ya nanti.
Kalau C-nya 1 namanya metana. Kalau C-nya 2 etana. C-nya 3 propana. C-nya 4 butana. C-nya 5 penta. C6, C7, C8, C9, C10. 6 heksa. Nah, heptana, oktana, nonana, dekana. Oke, seperti ini. Ini adalah homolog alkana. Nama ini berlaku untuk semua senyawa organik. Sampai nanti kalian bahas asam karboksilat, namanya tetap pakai aturan ini, cuman akhirannya saja yang diganti. Jadi kalau alkana belakangnya ana, kalau alkena belakangnya diganti ena. Kalau aldehid nanti belakangnya diganti al gitu, menyesuaikan. Tapi nama depannya tetap met, et, prop, but, penta. Nah, sekarang kita kasih nama strukturnya. Cabang itu kan nama lainnya alkil. Jadi menyesuaikan akhirannya nanti ganti il. Kalau C-nya 1 awalnya metana sebagai cabang, ananya hilang diganti il, jadi metil. Jadinya metil. Nah, penulisannya kan dimulai dari cabang dulu. Disebut nomornya dulu, jadi 4. Kemudian namanya tadi metil. Nah, selanjutnya untuk alkena, nomor rantainya kita sebutkan. Alkena nomor rantainya ada di nomor 2. Jadi nanti 2-nya tulis dulu. Baru nama rantai utama. Di sini kan kita punya 6C. 6C itu namanya heksana karena golongan alkena, jadi namanya nanti heksena. Sehingga untuk rumus struktur yang seperti ini, penentuan namanya jadi 4 metil 2 heksena. Kalau di soal kita, jawabannya yang tepat adalah yang D. 4 metil 2 heksena. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kak, izin bertanya. Dalam? Itu tadi yang 4 metil dari mana, Kak? Dari ini, dari cabangnya kan ada di sini. Dia terikat pada C nomor 4. Cabangnya terikat pada C nomor 4. Berarti jadi ngambil. Kenapa, Neng? Enggak jadi. Terusin, Kak, lanjutin. Sudah, jadi 4 metil 2 heksena. Sudah. Sampai sini ada lagi yang Ya, Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi pembahasan soal yang lain nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk dari soal nomor 1 sampai 4 dan 7 tadi, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.